Terkadang, di balik gemerlap zaman dulu, tersembunyi cerita-cerita menarik yang menggugah pikiran kita. Selamat datang di Cerita Cerdas, tempat di mana kita menjelajahi fakta-fakta menarik dari sejarah, ilmu pengetahuan, dan budaya. Bersama-sama, mari kita menggali pengetahuan dan memperkaya wawasan kita. Ayo, mulai petualangan cerdas kita sekarang. Guys, dengerin deh. Indonesia tuh punya peninggalan keren banget yang udah dikenal ampe mancanegara loh. Salah satunya ya Candi Borobudur. Nah, di balik kekerenannya itu, ada cerita sejarah dan asal-usulnya yang penting buat kita tahu nih. Candi Borobudur tuh candi Buddha yang letaknya di Magelang, Jawa Tengah. Nah, ini loh, Candi Borobudur masuk jadi salah satu dari 7 keajaiban dunia oleh UNESCO tahun 1991. Nah, ceritanya asal-usul Candi Borobudur dari dulu sampai sekarang. Gini nih, kalau kamu lagi nyari asal-usul Candi Borobudur yang singkat terkait dengan namanya, nih penjelasannya. Borobudur tuh dari dua kata bra, yaitu bara sama budur. Bara itu artinya kompleks biara, sedangkan budur artinya atas. Nah, kalau digabung jadi Borobudur, artinya kompleks biara yang ada di atas, gitu loh. Iya nih, sesuai namanya, Candi Borobudur emang berdiri di atas bukit yang megah dan jadi salah satu candi Buddha terbesar loh. Hingga kini, belum ada catatan sejarah yang menunjukkan siapa yang membangun Candi Borobudur. Bahkan, tahun pembuatannya masih menjadi misteri sampai saat ini. Menurut para ahli, sejarah asal-usul Candi Borobudur diperkirakan dibangun pada abad ke-8 saat Kerajaan Mataram kuno di bawah pemerintahan dinasti Syailendra. Dilihat dari kebesaran dan keindahannya, pembangunan Candi Borobudur diperkirakan memakan waktu hingga ratusan tahun dan selesai dibangun pada masa pemerintahan Raja Samaratungga. Namun, beberapa sejarawan berpendapat bahwa candi ini mulanya dibangun pada masa dinasti Sanjaya dan kemudian diselesaikan oleh dinasti Syailendra. Dinasti Syailendra adalah masa kejayaan Kerajaan Mataram kuno di mana Candi Borobudur mencapai puncak keemasannya. Dalam legenda Jawa, Gunadarma disebut-sebut sebagai arsitek dan perancang Candi Borobudur. Dan benar, seluruh ahli sejarah setuju, Gunadarma adalah arsitek dari Candi Borobudur. Dia yang mendesain dan merencanakan Candi Borobudur dengan baik. Sebabnya, pada masa tersebut, agama Hindu dan Buddha sedang berkembang pesat di Pulau Jawa. Cerita sejarah asal-usul Candi Borobudur berlanjut hingga tahapan pembangunannya. Pembangunan Candi Borobudur dilakukan secara bertahap. Awalnya, tanah diratakan dan dipadatkan dengan batu untuk membentuk piramida. Kemudian, dibangunlah undakan-undakan persegi dan melingkar dan proses ini dilanjutkan dengan tahap penyempurnaan seperti penambahan pagar, tangga, dan lainnya. Dalam membangun candi ini, diperkirakan dibutuhkan sekitar 1,6 juta balok batu andesit. Batu-batu tersebut dipotong dan disusun dengan rapi menggunakan mortar atau elemen lainnya untuk merekatkannya. Candi Borobudur terdiri dari 6 teras berbentuk bujur sangkar dan di atasnya terdapat 3 pelataran melingkar. Dindingnya dihiasi oleh 2.672 panel relief dan terdapat 504 arca Buddha. Selanjutnya, stupa besar diletakkan di tengah dan dikelilingi oleh 3 barisan melingkar yang terdiri dari 72 stupa berlubang. Candi Borobudur pernah dianggap hilang dan keberadaannya tidak diketahui sampai ditemukan kembali pada tahun 1814 Masehi. Penemuan ini dilakukan oleh pemerintahan Inggris di bawah pimpinan Thomas Stamford Raffles. Raffles tertarik dengan sejarah dan budaya Jawa, sehingga membawa dampak besar dalam penemuan kembali Candi Borobudur. Saat ditemukan, Candi Borobudur terkubur di dalam lapisan tanah dan debu vulkanik akibat letusan gunung berapi. Tanah tersebut lama-kelamaan ditumbuhi pohon dan semak belukar tanpa diketahui oleh masyarakat bahwa di dalamnya tersembunyi Candi Borobudur. Menurut catatan sejarah, Candi Borobudur ditinggalkan dan terbengkalai karena dipindahkannya ibu kota Medang oleh Mpu Sindok pada tahun 928 sampai tahun 1006 Masehi ke Jawa Timur, mungkin karena dampak letusan gunung berapi. Namun, hal ini belum memiliki bukti yang kuat. Terima kasih telah bergabung dalam petualangan cerdas kita hari ini di Cerita Cerdas. Jangan lupa untuk selalu menantikan cerita-cerita menarik berikutnya. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dan tetaplah penasaran, tetaplah cerdas.